dengan mengirimkan data-data yang kami sampaikan dalam surat edaran Sekretaris Daerah tertanggal 800.1225/5/05 tertanggal 18 Desember 2024. Di sana kami sampaikan terkait dengan pembaruan data kontrak THLS untuk tahun anggaran 2025, hendaknya menjadi pertimbangan, ada 4 pertimbangan di sana. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu tenaga honorer daerah, berikut Bapak Ibu sekalian akan sampaikan informasi terbaru terkait dengan sosialisasi kebijakan di Pemda untuk penganggaran gaji honorer sekaligus juga optimalisasi formasi tahap 2. Ini bagi Bapak Ibu yang TMS atau ikut CPNS atau yang belum mendaftar. Ada syarat yang harus dipenuhi Bapak Ibu sekalian. Namun sebelumnya kepada Bapak dan Ibu yang baru bergabung di channel ini atau yang belum mendukung channel ini, mohon bantuannya Bapak Ibu sekalian untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru dari channel Profesi Guru. Pasca diterbitkannya surat Menpan terkait penganggaran gaji sekaligus juga untuk optimalisasi formasi bagi rekan-rekan yang belum daftar atau TMS, ini berbagai daerah Bapak Ibu sekalian sudah mengeluarkan ya Bapak Ibu sekalian surat edarannya, salah satunya adalah Kabupaten Dairi. Ini disebutkan menindaklanjuti keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 634 tahun 2004 tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024 diperlukan konfirmasi ya. Atas dasar itu Bapak sekalian, maka daerah-daerah sudah mulai mengadakan ini ya sosialisasi terkait kebijakannya, dan ini menjadi gambaran juga kepada Bapak Ibu sekalian ya di daerah Bapak Ibu sekalian bagaimana kemudian daerah-daerah itu melakukan sosialisasi kepada honorernya terkait dengan kebijakan penganggaran gaji sekaligus juga pengoptimalan formasi bagi Bapak Ibu yang nantinya diberikan kesempatan mendaftar di tahap 2 ini, khusus ini kepada Bapak Ibu yang TMS atau yang ikut CPNS. Nah, terkait ini Bapak Ibu sekalian, berikut kita sampaikan penjelasan dari BKD daerah bagaimana gambaran dari penyelesaian tenaga non-ASN khususnya database sekaligus juga penganggaran gaji bagi honorer di tahun 2025. jadi izinkan kami dalam kesempatan Zoom kali ini menyampaikan informasi terkait dengan mekanisme penggajian bagi teman-teman non-ASN di tahun 2025 dan optimalisasi bagi non-ASN yang masuk dalam pendataan di seleksi tahap 1 kemarin. Secara garis besar, kita mengacu pada surat Menpan nomor 5993 tertanggal 12 Desember 2024 hal penganggaran gaji bagi non-ASN. Di sini kami perlu sampaikan bahwa untuk teman-teman non-ASN Kabupaten Lampung Selatan sudah kita dapatkan dasar hukum untuk penganggaran gajinya. Artinya kepada non-ASN Kabupaten Lampung Selatan, THLS pada khususnya yang diangkat melalui SK Bupati, maka dengan ini kami sampaikan bahwa penganggaran gaji untuk teman-teman sudah ada dasar hukumnya dan sudah kita koordinasikan dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk tetap dianggarkan. Terkait dengan mekanisme data, verifikasi, dan validasi pembaruan data THLS yang di tahun 2025 nanti akan kita laksanakan, mohon kerjasamanya kepada
Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk memverifikasi TLS yang ada di lingkungan kerjanya, yang kemudian nanti akan direkap oleh Kasubag Umum atau pejabat yang ditunjuk menangani kepegawaian untuk melaporkan kepada BKD dengan mengirimkan data-data yang kami sampaikan dalam surat edaran Sekretaris Daerah tertanggal 800.1255/5/05 tertanggal 18 Desember 2024. Di sana kami sampaikan terkait dengan pembaruan data kontrak TLS untuk tahun anggaran 2025, hendaknya menjadi pertimbangan, ada 4 pertimbangan di sana. Yang pertama, berdasarkan disiplin kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini untuk semua usulan yang nanti akan disampaikan ke BKD, harus mempertimbangkan ini. Kemudian pertimbangan yang kedua, mampu melaksanakan tugas dengan baik, tenaga maupun pikiran, serta mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Yang ketiga, usia tidak lebih dari 56. Perlu kami sampaikan, usia tidak lebih dari 56 saat usulan disampaikan. Dan bagi penjaga kantor dan petugas kebersihan di lingkungan hidup, itu batasnya tidak boleh melebihi 60 tahun. Persyaratan ini mohon diteliti kembali bagi khususnya pengelola kepegawaian agar tidak ada yang miss data atau kesalahan data terkait dengan usia. Jika sudah melebihi 56 tahun bagi TLS yang di luar dari tenaga kebersihan dan penjaga kantor, dan bagi penjaga kantor itu maksimal 60 tahun. Jadi yang lebih dari usia tersebut yang dipersyaratkan, mohon tidak diajukan kembali. Pertimbangan yang keempat yaitu tidak bekerja pada instansi lain, baik pemerintah ataupun swasta. Ini mohon nanti kami harapkan Kepala UPD perangkat daerah dengan hormat untuk dapat menindaklanjuti surat tersebut dengan menugaskan pejabat pengelola kepegawaiannya untuk dapat memverifikasi TLS yang ada di lingkungan kerjanya masing-masing dan menyampaikan ke BKD. Data yang disampaikan ke BKD pun, selain dari data tersebut, ada yang harus dipersiapkan. Yang pertama, surat pengantar dari Kepala OPD masing-masing. Yang kedua, surat pernyataan Kepala OPD beserta lampirannya. Dalam surat yang kami sampaikan, baik di Porkom Grup WA, Forum Kepegawaian, di sana sudah disampaikan contoh dan lampiran surat yang dimaksud. Yang ketiga, pengajuan perpanjangan ini, pembaruan data ini, selain fisik, kami harapkan dapat disampaikan melalui Google Form. Silahkan dicek kembali surat yang kami sampaikan di Google Form, sudah dicantumkan link untuk diisi dalam proses pengajuan pembaruan tenaga kontrak TLS. Dan bagi TLS yang sudah memiliki ijazah pendidikan lebih tinggi, itu pun ada link tersendiri yang harus diisi pada poin 4 untuk diisi dan disampaikan berikut dengan mengunggah scan ijazah dan transkrip asli. Kami ulangi. Ya. Jadi poin bagi teman-teman non-ASN yang sudah memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi dari SK TLS di tahun sebelumnya. Itu silahkan mengisi
link di poin 4 surat Sekretaris Daerah terkait dengan pembaruan data kontrak THLS. Data tersebut dari poin 1 dan poin 4 yang kami sebutkan, itu disampaikan paling lambat tanggal 24 Desember. Kami ulangi, tanggal 24 Desember sudah paling lambat kami terima, baik melalui link ataupun fisik yang nanti disampaikan. Mohon kerjasamanya, mengingat waktu yang sudah hampir selesai di tahun 2024 ini, dan kita juga menindaklanjuti berdasarkan surat Menpan yang baru keluar di tanggal 12 Desember bulan ini. Kami mohon agar menyampaikan sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan. Kemudian hal-hal teknis lainnya tentu silahkan kami siapkan call center untuk dapat menghubungi kami melalui WA di jam kerja. Itu terkait dengan pembaruan data tenaga kontrak THLS. Di surat yang kedua, yaitu tentang optimalisasi penataan dan penyelesaian non-ASN yang terdaftar dalam database pengadaan 2022, di seleksi P3K tahap 2 ini, perlu kami sampaikan beberapa informasi penting. Yang pertama, dalam surat edaran tersebut akan kami sampaikan data nama-nama non-ASN yang masuk pendataan 2022, baik yang berstatus K2 ataupun pendataan, yang sudah hasil verifikasi BKN, sehingga nama-nama tersebut akan dikonfirmasi ulang melalui pimpinan unit kerjanya terkait dengan status mereka pada saat pendataan atau pelaksanaan seleksi di tahap pertama kemarin. Informasi tersebut, yang pertama, bagi teman-teman yang di tahap 1 tidak mendaftar, namun dengan tetap mempertahankan atau tidak kehilangan status prioritas pendataan 2022-nya, maka nanti dapat mengisi jabatan di poin 3 dalam surat edaran yang telah disampaikan. Jabatan itu antara lain pengelola umum operasional untuk kategori pendidikan SD dan SMP, operator layanan operasional kategori tingkat pendidikan SMA, pengelola layanan operasional tingkat pendidikan diploma 3, dan penata layanan operasional untuk tingkat pendidikan S1. Jika teman-teman hasil pendataan yang menginginkan tetap menjadi prioritas pendataan tidak hilang di tahap kedua ini, maka data yang kami sampaikan itu adalah data hasil pendataan. Terkait tingkat pendidikan, maka akan digunakan tingkat pendidikan pada saat dilakukan pendataan. Jadi kami sampaikan sekali lagi, bagi teman-teman yang masuk pendataan, yang saat ini belum mendaftar di tahap pertama, jika ingin tetap mempertahankan status prioritas pendataannya, maka harus menggunakan data hasil pendataan. Kami contohkan, jika
contoh si A, kita contohkan pegawai non-ASN atas nama A, dia di data pendataan 2022, pendidikannya SMA, kemudian saat ini sudah S1, dan kemarin tidak mendaftar di tahap pertama. Ketika tahap kedua dibuka, yang bersangkutan jika ingin mempertahankan status prioritas pendataan 2022, maka dia menggunakan data pendataan dengan pendidikan SMA. Namun jika ingin menggunakan tingkat pendidikan yang saat ini dimiliki, sarjana tadi kita contohkan, maka silahkan mendaftar di tahap kedua, namun akan kehilangan status prioritas pendataan 2022-nya. Jadi itu yang poin yang terkait dengan optimalisasi bagi non-ASN yang masuk pendataan yang tidak mendaftar di tahap pertama. Untuk mempertahankan itu, dia harus menggunakan data sesuai dengan pendataan awal ketika di tahun 2022 pendataan itu dilakukan. Kemudian hasil verifikasi nanti yang kami harapkan dapat disampaikan melalui Google Form di alamat atau link yang sudah tertera di dalam surat yang terlampir, paling lambat tanggal 20. Perlu diingat teman-teman ASN, untuk optimalisasi pendataan 2022 ini, paling lambat besok, tanggal 20 Desember. Namun untuk pembaruan surat edaran yang pertama terkait dengan pembaruan data tenaga kontrak TLS, kita tunggu paling lambat tanggal 24. Jadi mohon kerjasamanya, ini kita berpacu dengan waktu, mengingat waktu yang sudah sangat limit, waktu yang sangat-sangat singkat. Kami mohon kerjasamanya, baik Kasubag Umum, Sekretaris Perangkat Daerah, ataupun Kepala Perangkat Daerah, mohon dengan hormat dapat membantu dalam proses baik itu pembaruan data TLS ataupun terkait dengan optimalisasi data non-ASN yang masuk pendataan di tahun 2022 di tahap kedua ini. Perlu kami sampaikan juga untuk menjawab pertanyaan yang sering kali dipertanyakan, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi mereka yang akan mendaftar di tahap kedua. Yang pertama, jadi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan database BKN dapat mengikuti seleksi tahap 2 dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, pegawai non-ASN status tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi tahap 1. Perlu kita sampaikan, ada 4 peserta non-ASN yang melamar di tahap 1 yang TMS. Silahkan bagi nama yang merasa TMS di tahap pertama, silahkan mendaftar di tahap kedua dengan catatan tadi, melakukan konfirmasi jika ingin tetap mempertahankan status pendataan 2022-nya untuk tetap menggunakan data base sesuai pendataan 2022. Jika memperbaharui ijazah yang terbaru, maka dia masuk di tahap pendaftaran tahap kedua dan akan kehilangan status prioritasnya. Yang kedua, non-ASN yang TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. Jadi, seorang non-ASN yang mendaftar di pengadaan seleksi CPNS, kemudian dia tidak lulus administrasi, maka dapat mendaftar di tahap kedua. Ataupun dapat memilih formasi yang
menggunakan database awal pendataan 2022. Yang ketiga, non-ASN yang belum melamar baik pengadaan CPNS ataupun P3K. Nah, ini silakan masing-masing mengkonfirmasi di Google Sheet yang sudah kami sampaikan. Kami pastikan nama-nama tersebut itulah nama yang hasil verifikasi BKN, mengingat mereka ada yang sudah mendaftar CPNS dan sudah mengikuti seleksi sampai dengan tahap SKD dan tidak lulus passing grade ataupun tidak lulus ke tahap SKB, maka tidak bisa mendaftar di tahap kedua. Kemudian perlu kami sampaikan, bagi pelamar, tahap pertama yang pada saat tes tidak hadir, tidak dapat mengikuti ujian di hari itu, maka juga tidak dapat mendaftar di tahap kedua ini. Mungkin secara garis besar itu yang bisa dapat saya sampaikan terkait dengan agenda kita Zoom hari ini, yaitu membahas terkait dengan surat edaran pembaharuan tenaga kontrak TLS untuk tahun 2025 dan surat edaran terkait dengan optimalisasi penataan penyelesaian non-ASN yang masuk pendataan 2022 di tahap kedua ini.